Hai teman-teman semua, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan ke-37 yang terdiri dari saya sendiri Eli Joy Saritonang, Elji Susanti, Elianti Lubis, Eli Hayati, dan Emi Jamila Lubis. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan secara singkat tentang isu nasional yang sedang terjadi pada bangsa kita, yaitu pandemi COVID-19. Hingga kini pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan bisa jadi penyebarannya makin meningkat. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.942 kasus baru di Indonesia. Ya, pemerintah Indonesia dan juga negara-negara di dunia sedang berupaya mengembangkan vaksin COVID-19 serta berencana melaksanakan program imunisasi untuk warga mereka. Virus SARS coronavirus pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019 dan pada Juni 2021 telah menyebar ke seluruh dunia, bahkan ke Indonesia. Virus ini telah menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Keganasan virus COVID-19 telah banyak merusak tatanan kehidupan bangsa kita, baik itu dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, dan berbagai sektor kehidupan lainnya. Di antaranya semakin banyak pengangguran, turunnya angka pendapatan bagi masyarakat, UMKM yang semakin melemah, dan turunnya kualitas pendidikan bagi anak sekolah maupun mahasiswa. Gejala infeksi virus corona sendiri cukup sulit dilihat pada awalnya. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang sudah terinfeksi akan langsung memperlihatkan gejala-gejala awal dari virus corona. Dibutuhkan 2 hingga 14 hari sampai orang yang sudah terinfeksi tersebut mengeluarkan tanda atau ciri-ciri virus corona. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas, ataupun dengan sentuhan kulit saja. Ciri-ciri gejala COVID adalah demam di atas 38 derajat Celcius, batuk dan sesak napas, nafas pendek, nyeri atau sakit pada bagian dada, pusing atau tidak mampu berdiri dan menggerakkan tubuh. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk menekan perkembangan penyebaran virus COVID, mulai dari pemberlakuan PSBB, PPKM, pengadaan vaksin, sampai melakukan pengawasan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Namun COVID-19 masih saja merenggut banyak jiwa. Dari hasil diskusi kelompok kami menemukan banyak faktor penyebab terjadinya peningkatan angka kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Adapun cara yang kami gunakan untuk menentukan faktor penyebab meningkatnya angka kematian COVID, yaitu dengan menggunakan diagram Fishbone. 4 poin yang kami ambil adalah dengan menentukan penyebab pada people, method, mesin, dan juga material. Seperti yang kita ketahui pada kriteria people yang menyebabkan meningkatnya angka kematian COVID, di sini masih terdapat kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya dan penanganan COVID, kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti vaksin COVID, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu masyarakat sekitar yang terpapar COVID-19. Dan untuk kriteria metode, kami melihat bahwa kurangnya disiplin masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti aturan pemerintah PSBB, dan kurang tegasnya pemerintah dalam memberikan sanksi kepada yang melanggar prokes atau PSBB. Dan untuk kriteria materialnya, kami mendapat kesimpulan bahwa masih terdapat kurangnya ketersediaan rumah sakit dalam menampung pasien terdampak COVID-19, kurangnya tenaga medis dalam mengobati pasien terdampak, dan terbatasnya dana pengobatan bagi masyarakat yang terdampak. Dan untuk segi mesinnya, kami melihat bahwa masih terdapat lemahnya pengawasan dan rendahnya tracing kepada masyarakat yang terdampak, dan kurangnya informasi terkait bahaya dan penanganan COVID, serta kurangnya alat tes kesehatan bagi masyarakat. Sehingga keempat kriteria ini dapat kita lihat bahwa faktor-faktor ini dapat menjadi penyebab meningkatnya angka kematian akibat pandemi COVID-19. Kami melihat bahwa setiap isu ini merupakan isu yang sangat serius dan harus segera dicari alternatif permasalahannya untuk menekan angka kematian akibat pandemi COVID. Sebagai seorang ASN, kami harus turut serta dalam mendukung setiap program pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19.
Salah satunya ikut berpartisipasi dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 dan mensosialisasikan pentingnya vaksinasi ke lingkungan sekitar. Mentaati protokol kesehatan dengan mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Tidak ikut menyebarkan berita hoaks tentang COVID-19, namun menyebarkan berita-berita positif tentang bagaimana bentuk pencegahan maupun pemulihan dari paparan COVID-19. Mengikuti himbauan pemerintah dalam pemberlakuan pembatasan sosial, baik itu PSBB maupun PPKM. Menolong masyarakat sekitar yang terdampak COVID-19, baik itu dengan memberikan support secara material maupun dukungan mental ataupun spiritual. Kita bisa. Kita bisa. Kita bisa. Kita bisa. Kita bisa. Kita bisa lawan corona.